Kenapa musisi Hollywood itu sering dikaitkan dengan Illuminati, guys? Nah, by the way, tahun 2000-an, dunia mulai dibanjiri oleh teori konspirasi ya. Nah, nama kayak David Icke, Alex Jones, dan The Vigilant Citizen itu pernah ngeklaim Illuminati itu menguasai Hollywood, musik, politik, bahkan McDonald. Mereka mengaitkan simbol mata satu dengan The Eye of Horus, lambang yang juga muncul di uang dolar Amerika Serikat. Kemudian akhirnya muncullah narasi, kalau kamu artis terkenal dan kamu pakai simbol ini, berarti kamu sudah disumpah jadi antek setan. Padahal kenyataannya, banyak musisi-musisi itu tuh nggak tahu dan nggak ngerti simbol-simbol itu tuh apa. Itu sebenarnya kerjaan tim kreatif ya, visual artis dan brand konsultan. Konten yang memicu emosi kuat seperti takut, marah, kaget, itu tuh bisa lebih cepat viralnya. Dan Hollywood itu tuh udah tahu sejak lama, guys. Makanya simbol Illuminati itu tuh justru dijual sebagai daya tarik. By the way, konsep dark itu bukan berarti jahat ya. Kadang itu cuma cara seniman untuk berkata, hey dunia, ada yang salah dengan sistem ini. Dan media itu sangat paham ya. Kalau mereka nuduh artis terkenal pakai simbol-simbol satanis atau simbol-simbol iblis, itu sama dengan clickbait gratis. Dan hasilnya, lu klik, lu share, lu debat, dan mereka cuan. Dan ironi yang paling besar itu adalah banyak yang nuduh-nuduh Illuminati. Tapi sebenarnya itu tuh justru jadi alat marketing gratis buat artis-artis tersebut. Contoh ya, kayak kita ngomongin Lady Gaga. Narasinya seperti ini, jangan nonton Lady Gaga, dia itu sesat. Dan hasil dari narasi tersebut itu malah bikin orang-orang penasaran dan akhirnya nonton semua klip-klip Lady Gaga. Karena mereka paham bahwa simbol itu bisa memecah, bisa menyatukan, dan bisa menggerakkan massa. Dan memainkan konspirasi Illuminati, penyembah setan, penyembah iblis, Lucifer itu sangat kuat untuk menarik perhatian orang-orang agar artisnya itu menjadi viral. Nah, jadi apakah iblis itu benar-benar ada? Kalau gue ya, secara fisik, iblis itu nggak ada. Tapi kalau secara gaib, gue percaya ada. Cuman kalau secara fisik, yang selalu digambarkan oleh para indigo-indigoan itu, gue nggak percaya. Dan apa ya, mereka tuh hanya sekedar ya khayalan-khayalan belaka. Yang ngebentuk mereka itu adalah pikiran-pikiran kita. Gabungan-gabungan dari pikiran kita sekarang dan pikiran kita yang lampau dan juga alam bawah sadar kita. Maka terbentuklah gambar tersebut. Dan sebetulnya, kita tuh nggak bisa lihat. Apalagi ada indigo-indigo yang terkenal itu ya, ngomong bisa lihat. Itu omong kosong menurut gue. Dan mereka menggambarkan iblis bertanduk, iblis ini belum tentu. Kocak banget ya, ada indigo-indigo itu bisa mengalahkan iblis. Anjir, kocak. Mengalahkan iblis. Kocak.